Tiga ruko aksesoris mobil dan toko cat di Jalan Haji Nawi Cilandak, Jakarta Selatan hangus terbakar Kamis malam. Pintu teralis besi toko aksesoris mobil van perlengkapan cat terpaksa dibongkar paksa petugas pemadam kebakaran untuk mengakses sumber api. Banyak barang mudah terbakar di dalam ruko membuat api cepat membesar dan merambat hingga lantai 3. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ruko 3 lantai ini, namun diduga api berasal dari ruko yang menjual aksesoris mobil. AC mobil. Sebelahnya toko cat. Tapi awalnya dilihat api itu dari toko nomor 21A. Apa tuh? Toko apa tuh? Toko cat. Toko cat. Toko cat ini yang punya. Saya alhamdulillah sekali semua tim pemadam, Satpol PP semua cepat bergerak. Beruntung saat kebakaran karyawan sedang berada di luar toko hingga tak ada korban. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah toko furniture kayu jati yang berada di Jalan Raya Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur dini hari tadi ludes terbakar. Kobaran api yang besar menghanguskan seluruh bagian toko furniture kayu jati. Petugas pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Diduga api muncul dari hubungan arus pendek listrik obat nyamuk elektrik di lantai 2 yang merupakan tempat istirahat karyawan. Saya jaga di depan, melihat sudah api sudah besar, ada ketika di kamar atas lantai 2. Saya tahu-tahu sudah besar ya, akhirnya kata pasti pada pikir kali di dalam, akhirnya saya panggil warganya di seberang. Ini apa tempatnya, Bang? Ini gudang mebel. Kobaran api padam setelah 17 unit dan 85 personel pemadam kebakaran Jakarta Timur diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Ini adalah program yang bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi, keluhan, dan juga laporan, serta apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Pagi ini kembali hadir bersama saya Anita Mai. Dan saya Pram Senjaya. Pemirsa, selama 1 jam ke depan, kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicara masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Tentunya kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan juga @official iNews TV. Nah, pemirsa, Anda juga bisa melapor ke kami, pemirsa. Iya, nah, betul. ini melalui Anda juga bisa hubungi kami melalui alamat email kami, pemirsa, di laporpolisi.ais@gmail.com, pemirsa. Dan pastikan jangan lupa menggunakan hashtag Lapor Polisi. Nah, pemirsa, seperti biasa di informasi pertama ini kita awali dari ibu kota, pemirsa. Ini ada sebuah mobil minibus mengalami kecelakaan tunggal hingga terbalik. Ini usai menabrak pembatas jalan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat dini hari tadi. Dan sementara itu diduga tidak fokus saat berkendara, sebuah mobil mewah menabrak baliho di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat. Beginilah kondisi mobil minibus yang mengalami kecelakaan tunggal hingga terbalik di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Kecelakaan ini bermula saat mobil melaju dari arah Selipi menuju Pancoran dalam kondisi tidak kecepatan tinggi. Namun, ada beberapa kendaraan dari belakang yang menyalip dari sisi sebelah kiri dan menuju kanan tanpa aba-aba. Pengemudi mobil yang kaget langsung banting setir ke kanan hingga akhirnya menabrak pembatas jalan dan terbalik. Dia nyalip gitu, saya banting setir. Abang ngantuk atau gimana, Bang? Disalip mobil tadi ya? Iya, iya, tiba-tiba banting setir aja. Nyalain. Itu kondisi jalan tadi lagi lengang memang? Iya, kosong. Oh, lagi kosong. Iya. Oh, berarti kecepatan juga agak tinggi gitu ya? Sekitar 60-an. 60. Terus tiba-tiba mobil nyalip dari mana? Dari belakang ke langsung ini masuk. Dari belakang sebelah kiri atau bagaimana? Dari sebelah kanan? Dari kan saya di sini. Ah. Dia sini masuk. Oh, dari banting. Oh, dari kiri ke kanan berarti ya?
Petugas derek yang berada di lokasi langsung menangani mobil ini. Sementara kasus kecelakaan ini ditangani Direktorat Laka Lantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah mobil mewah tersangkut di trotoar dan merobohkan tiang baliho di Kemayoran, Jakarta Pusat pada Kamis siang. Mobil mewah ini mengalami rusak setelah menabrak tiang baliho yang terbuat dari besi. Tidak ada korban jiwa, pengemudi mobil yang diperkirakan sudah berusia 60 tahun berhasil selamat dari kecelakaan. Posisi mobilnya kan dari arah sana tuh, mau jalan, cuman kayak sih belok nggak dapet, terus dia nabrak itu. Mau belok ke arah Sunter Dia mau belok ke arah Sunter, mungkin dia beloknya nggak dapet. Terus jadi naik terus nabrak baliho itu. Saat ini, kasus kecelakaan tunggal dalam penanganan unit Laka Lantas Satwil Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Sementara itu pemirsa, ini kecelakaan beruntun terjadi pemirsa di Kelari, Karawang, Jawa Barat, merenggut nyawa seorang pengendara motor. Iya, kecelakaan beruntun itu melibatkan satu mobil dinas kepolisian. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Gintung Karta, Kelari, Karawang, Jawa Barat. Kecelakaan melibatkan 4 kendaraan, diantaranya 1 mobil pick-up, 2 sepeda motor, dan 1 mobil dinas kepolisian. Akibat kecelakaan ini, seorang pengendara motor meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 2 lainnya mengalami luka ringan. Peristiwa bermula saat mobil pick-up berusaha mendahului mobil dinas kepolisian yang sedang berpatroli. Bukannya mengerem, pengendara pick-up justru salah menginjak pedal gas hingga menabrak 2 sepeda motor yang berada di belakang mobil patroli. Kenapa Pak? Tadi ada tabrakan Pak ya? Ada kayak tabrakan beruntun. Mobil korban mau buah-buahan, terus motor meninggal 1. Itu korban masuk ke dalam mobil atau gimana? Ya, masuk ke dalam mobil. Kelindes Pak ya? Kayaknya. Terus ada korban yang itu berapa orang Pak? Banyak sih, lebih dari 4 Tuh ya? Itu dari arah mana sih, Cikampek kok mau ke Karawang itu motor? Arah Karawang semua. Kang, punten kan, nama Kang siapa Kang? Oma ya? Iya. Semua korban luka telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Selanjutnya pemirsa, seorang siswi SMA nekat loncat dari jembatan penyeberangan orang di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Nah pemirsa, diduga pelaku nekat loncat karena masalah keluarga. Dalam video amatir ini, terlihat seorang siswi SMA terkapar di jalan usai nekat loncat dari jembatan penyeberangan Mall Soho dan Central Park, Tanjung Duren, Jakarta Barat, dengan ketinggian 15 meter Selasa sore. Meski selamat, korban berinisial R nekat loncat diduga karena masalah keluarga. Dari keterangan awal yang bisa kita dapatkan, memang bahwa menyatakan kurang lebih ada sedikitlah permasalahan di dalam keluarganya. Cuma kemarin juga kita memberikan hak privasinya karena yang bersangkutan juga masih dalam keadaan sakit. Ya, jadi kita tidak bisa mendalami lagi. Mungkin kita tunggu setelah nanti yang bersangkutan betul-betul sudah sembuh. Hingga kini, korban masih dirawat di rumah sakit. Sementara 3 orang saksi dari pihak Mall Soho dan Central Park telah diperiksa polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Ya pemirsa, kita ke Tarakan. Pemirsa, ini seorang pemuda di Tarakan, Kalimantan Utara ditangkap warga dan diserahkan kepada pihak kepolisian usai menusuk ibu kandungnya dengan sebuah pisau hingga tewas. Iya, dan tersangka ini menusuk ibu kandungnya lantaran permintaan tersangka untuk dinikahkan tidak dikabulkan oleh sang ibu. Kasus pembunuhan yang dilakukan pria berinisial MS 35 tahun terhadap ibu kandungnya pada Sabtu 10 September 2022 malam lalu di Kelurahan Juata Laut, Tarakan Utara, Kalimantan Utara masih terus ditangani intensif oleh Satreskrim dari Polres Tarakan. Pelaku MS yang merupakan anak korban telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan di Polres Tarakan. Dari hasil pemeriksaan saksi dan tersangka, MS tega menikam ibunya hingga tewas lantaran permintaannya untuk dinikahkan tidak dikabulkan oleh sang ibu. Korban pun ditikam pelaku dengan sebuah pisau hingga meninggal. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara minimal 7 tahun. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, seorang ayah tega menganiaya anak tirinya hingga tewas di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya pemirsa, penganiayaan ini terjadi karena permasalahan keluarga. Penikaman antara ayah dan anak tirinya terekam kamera pengawas. Aksi perkelahian keduanya terjadi di permukiman warga di Jalan Kakatua 1, Kecamatan Pamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. Melihat anak tirinya, pelaku keluar dari rumah temannya dan kemudian memukul korban. Adu jotos pun terjadi. Bahkan pelaku yang sudah membawa pisau langsung menikam korban hingga terjatuh. Setelah kejadian, pelaku pun langsung kabur, sementara korban dilarikan warga ke rumah sakit. Namun naas, nyawa korban tidak tertolong. Dari hasil pemeriksaan, korban bernama Adrianto alias Dandi, sementara pelaku yang merupakan ayah tiri korban bernama Asrul Asegaf. Perkelahian diawali dari cekcok pelaku dengan istrinya. Pelaku pun sempat kabur dari rumah selama 2 minggu. Upaya rujuk sudah dilakukan, namun tidak berhasil. Jadi memang ini murni persoalan keluarga, namun karena tidak bisa mengontrol emosi, tidak bisa mengontrol emosinya, sehingga terjadilah percecokan yang membuat si Dandi ini jatuh, sehingga Dandi ini langsung ditikam seperti itu. Kepolisian Polsekta Pamajang masih mengejar pelaku untuk melanjutkan proses hukum. Pemirsa, seorang pria di Takalar, Sulawesi Selatan membunuh adik iparnya sendiri. Iya, keduanya terlibat cekcok saat pesta minuman keras bersama yang berujung duel menggunakan senjata tajam. Jenazah Gondang Daeng Nai, warga dusun Gusunga, Desa Kadatong, Takalar, Sulawesi Selatan dimakamkan keluarga usai divisum. Pria 40 tahun ini tewas mengenaskan saat duel dengan kakak iparnya Juding Daeng Rala. Duel maut ini terjadi saat korban dan pelaku berpesta minuman keras bersama hingga mabuk dan terlibat cekcok yang berujung dengan perkelahian menggunakan senjata tajam. Usai kejadian, polisi menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan menangkap pelaku D. Saya tanya apa masalahnya ini, dia bilang kita tidak tahu kapan kejadiannya. Dia bilang kira-kira jam 12 ke atas, karena Pak Kapolsek dia datang jam 1. Jadi saya tanya, sudah saya dikuburkan, saya tanya lagi di sana sama keluarganya, sama adiknya ini yang meninggal. Bilang bagaimana ceritanya, karena tidak. Langsung nanti dia mati, kembali ke rumahnya, baru dia bilang ambil pintu keluargamu karena kamu ini yang lupa nih. Ambil pintu saudaramu. Banyak cerita ya, biasa orang minum kalau sudah tidak terkontrol ceritanya. Nah, mungkin didengar oleh iparnya, akhirnya iparnya keluar dulu mengamankan, akhirnya dia kembali masuk ke rumahnya, baru dia dengar lagi suara-suara yang korban ini keluar membawa parang, lalu menebas. Saat ini pelaku sudah ditahan dan diperiksa intensif di Polres Takalar. Pelaku dijaga ketat guna menghindari amarah keluarga korban. Pemirsa, polisi pastikan mayat terbakar korban mutilasi di Semarang identik sebagai Paulus Iwan Budi Prasetyo yang merupakan saksi kasus korupsi. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.